Mari bicara soal toleransi, karena semangat keagamaan perlu dihidupkan untuk isu kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian. Mata Najwa spesial Ramadan hadir dengan tema belajar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kedua tokoh yang meninggalkan warisan yang terus besar hingga hari ini, Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim dan Kiai Dahlan bisa jadi panutan tentang Islam yang hidup di tengah perbedaan. Satu sama lain berjalan seiring, saling menjaga kehormatan. Nama aslinya Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Sebagai tokoh pembaharu Islam, Ahmad Dahlan berani melawan arus dan menjadi tidak populer, termasuk ketika harus beradu argumen dengan ulama konservatif di sekitarnya. Saat berhaji di Mekah, Ahmad Dahlan belajar ilmu geografi dan astronomi. Ahmad Dahlan pernah menghadapi tentangan sengit saat hendak memindahkan arah kiblat masjid di Keraton Yogyakarta. Ulama setempat menuding hal itu terlarang. Ahmad Dahlan dengan keilmuannya bersikukuh arah kiblat masjid itu salah. Sejak mendirikan Muhammadiyah pada 8 November 1912, organisasi ini berhasil membangun sistem pendidikan dan sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Tercatat saat ini sudah lebih dari 10.000 sekolah Muhammadiyah dari TK sampai SMA dan 172 perguruan tinggi. Nama pemberian orang tuanya adalah Muhammad Hashim, terlahir di Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871. Sempat belajar agama di Mekah selama 6 tahun dan kembali pada 1899 dan mendirikan pesantren Tebu Ireng. Hashim Asy'ari bersama para ulama menyerukan resolusi jihad melawan penjajah. Tebu Ireng mengirimkan pasukan Hizbullah pada peperangan di Surabaya 10 November 1945. Hashim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Hashim merupakan satu-satunya kiai di NU yang bergelar Hadratus Syekh, artinya Maha Guru. Orang mengenalnya sebagai kiai yang produktif menulis. Sebagian besar tulisannya berbahasa Arab, meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tasawuf, fikih, dan hadis. Pak Said Agil, kalau kilas balik, apa yang dulu dicita-citakan oleh para pendiri NU dan melihat bagaimana NU sekarang, apakah masih sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur itu kalau Anda introspeksi diri? Paham pertanyaan Anda, saya paham. Itu masuknya cara halus dulu, tapi ternyata langsung nangkep. Kiai Hashim Asy'ari jauh sebelum berdirinya NU secara resmi, sebelum berdirinya NKRI sudah mempunyai visi misi yang sangat jauh. Nadratul Wijhah al-Ba'idah, visi yang ke depan sangat jauh, yaitu ingin mensinergikan semangat Islam dan semangat nasionalisme. Islam saja belum bisa menyatukan umat. Terbukti sekarang, Afghanistan 100% penduduknya Muslim, Somali 100% Muslim, perang terus sudah puluhan tahun. Kenapa? Karena tidak punya komitmen watoniyah, tidak punya komitmen kebangsaan, ingin menjaga keutuhan negerinya. Kalau Kiai Hashim Asy'ari, maka kata Hadratus Syekh, Islam saja belum bisa menyatukan umat, harus diperkuat dengan semangat watoniyah, semangat kebangsaan. Mas Mukti, apa sih beda NU dan Muhammadiyah? Emang ini saya kira pertanyaan Mbak Nana ini sangat menarik karena sekarang kalau ditanya jawabannya yang pengen serius, tentu perbedaan pada sisi strategi dakwah dan pola gerakan serta kultur yang dikembangkan di organisasi. Kasih contoh-contoh sedikit saja yang seriusnya. Bagaimana Muhammadiyah meletakkan sumber dasar ajaran agama Islam itu, sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu, Muhammadiyah mengembangkan ijtihad sebagai upaya untuk menemukan pemahaman-pemahaman baru, ijtihad baru di dalam beragama. Tidak seriusnya bedanya Muhammadiyah dengan NU tinggal merokok dan tidak merokok saja. Anak muda kita sekarang semakin
tidak toleran nggak sih Mas Nusron? Anda melihat itu cerminan anak mudanya atau cerminan masyarakatnya, apa itu kekhawatiran berlebihan saja? Kita semakin tidak toleran sebagai bangsa? Saya melihat memang begitu. Di sekolah-sekolah umum kita hari ini, di sekolah-sekolah SMA, tidak di madrasah, di sekolah-sekolah SMA, sudah banyak yang menuntut ada pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan. Kayaknya sulit menerima bagaimana hubungan gender aja kayak sulit begitu. Dan itu semua atas nama agama. Padahal dulu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah mengajarkan yang model-model kaku seperti ini. Tadi dikatakan agama itu menggembirakan. Tapi seakan-akan hari ini agama itu menakutkan. Rasanya itu belum sah beragama kalau belum mengatakan orang itu berdosa. Dulu orang Jawa juga yang tidak puasa ikut lebaran. Kan ikut gembira juga itu. Ini kok kesannya bahwa agama akan hanya dimonopoli oleh sekelompok orang yang hanya paham. Agama nggak boleh dimonopoli, Mbak. Ketika ada yang bicara gamblang lantang seperti itu, ketika Anda kemudian juga bicara soal toleransi, yang menyerang menteri, yang menyerang GP Ansor, yang menyerang Muhammadiyah, itu juga banyak loh. Yang penting adalah toleransi. Toleransi itu dan tenggang rasa, ini yang penting. Yang dalam bahasa budaya itu tepo seliro gitu ya. Jadi kesadaran untuk bisa menghargai, menghormati perbedaan yang ada pada di luar diri kita. Saya ingin ke Mas Dhanil sebelum nanti saya minta closing statement. Realnya yang bisa anak-anak muda lakukan di kampus-kampus, yang menyaksikan Mata Najwa, dimanapun di seluruh pelosok. Mengajarkan perbedaan itu biasa, belajar dari dua tokoh bangsa yang saling menghargai walaupun berbeda, tidak pernah saling bermusuhan, tidak pernah saling menyulut konflik. Itu apa yang bisa real kita lakukan, kami lakukan? Iya, keberagaman itu kan indah, Mbak. Dan untuk memaknai keindahan dari keberagaman itu tentu butuh nalar. Itu yang kami sebut di Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan. Kiai Dahlan mendorong bagaimana memaknai Islam untuk menggunakan pendekatan nalar ilmiah. Jadi memahami Islam secara logik. Ketika semua, maka jalan yang dilakukan Kiai Dahlan untuk merawat nalar itu adalah pendidikan. Nah, dengan cara pendidikanlah kita bisa memahami bahwasannya keberagaman itu adalah keniscayaan dan kita bergembira dengan keberagaman itu. Nah, tugas pemuda hari ini adalah merawat nalar itu. Kami di Pemuda Muhammadiyah selalu mengajak kepada kader-kader Pemuda Muhammadiyah untuk merawat nalar itu. Mari sama-sama merawat nalar. Saya minta statement penutup dari Anda, Bang Nusron. Saya sebagai anak muda NU, kami rindu kehadiran lagi dan kelahiran lagi Mbah Hasyim Asy'ari di lingkungan NU dan Mbah Kiai Ahmad Dahlan di lingkungan Muhammadiyah. Kami rindu sekali ada sosok seperti Mbah Hasyim yang kalau beliau menyampaikan sesuatu A, itu katakanlah semua bisa A semua, dan kalau toh ada yang tidak setuju A, itu kemudian menjadi mengikuti karena sami'na wa ata'na. Dan kemudian tidak ada konflik. Bila barisan nyawa kehilangan panglima jiwa,